Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Jelita Christopher Hulu dengan NPM 24290610008. Saya berasal dari Fakultas Bisnis dan Humaniora, Prodi Ilmu Hukum Universitas Cunyadin. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang paradigma hukum. Presentasi saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dari Siregar SHMH. Paradigma hukum memiliki peran fundamental dalam pembentukan dan penerapan hukum di masyarakat. Istilah paradigma mengacu pada kerangka berpikir atau pandangan dasar yang mempengaruhi cara kita memahami realitas termasuk dalam konteks hukum. Dalam studi hukum, paradigma berfungsi sebagai kerangka intervensi yang mendasari bagaimana hukum diformulasikan, diterapkan, dan dipahami. Thomas Kuhn memperkenalkan istilah ini dalam kajian ilmu pengetahuan, menjelaskan bahwa paradigma membantu dalam menetapkan aturan main dalam suatu disiplin dan konsep yang relevan. Di sepanjang sejarah, paradigma hukum telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik. Berbagai aliran hukum seperti positivisme, hukum alam, sosiologi alam, dan sosiologi hukum, dan hukum progresif muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi pada zamannya masing-masing. Indonesia juga mengalami pergeseran paradigma hukum sejak masa kolonial, sehingga era modern. Pada masa kolonial, hukum yang diterapkan lebih mengacu pada paradigma positivisme barat, yang mengutamakan kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai-nilai lokal dan kepentingan masyarakat pribadi. Namun setelah kemerdekaan, hukum Indonesia mulai berkembang dengan mengadopsi prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan pada keadilan sosial dan kearifan lokal. Era reformasi memberikan dorongan lebih yang kuat untuk perbandingan paradigma hukum di Indonesia. Lalu, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, apa itu paradigma? Lalu yang kedua, apa itu paradigma hukum? Yang ketiga, apa itu hukum sebagai sistem nilai? Yang keempat, apa itu hukum sebagai ideologi? Yang kelima, apa itu hukum sebagai rekayasa sosial? Kita masuk pembahasan yang pertama, pengertian paradigma. Berbicara istilah paradigma yang berasal dari bahasa Latin yaitu paradigma, yang berarti pola. Konsep paradigma untuk pertama kalinya diintroduksi sebagai kembali oleh Thomas S. Kuhn pada tahun 1940 dalam konteks filsafat sains. Oleh Kuhn, istilah ini dipergunakan untuk menunjuk dua pengertian utama. Menurut Robert Friedrich bahwa paradigma adalah pandangan dasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang terjadi yang menjadi pokok persoalan atau subject matter yang semestinya dipelajari. A fundamental image a discipline has of its subject matter. Dengan maksud lebih memperjelas lagi, George Rizer mencoba mentesiskan pengertian yang dikemukakan oleh Kuhn, Masterman, dan Friedrich dengan mengartikan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Bertolak dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, pengertian paradigma oleh mereka tampaknya diberatkan pada beberapa unsur, yaitu yang pertama, sebagai pandangan mendasar sekelompok ilmuwan. Yang kedua, objek ilmu pengetahuan yang seharusnya dipelajari oleh suatu disiplin. Lalu yang ketiga, metode kerja ilmiah yang digunakan untuk mempelajari objek itu. Pengembangan ini tampaknya akan membawa persoalan tersendiri bagi pengertian paradigma. Usaha-usaha pemberian pengertian dengan dasar kepentingan individual dari masing-masing disiplin dapat mengakibatkan timbulnya suatu dampak yang bersifat ganda. Lalu, pembahasan yang kedua, apa itu paradigma hukum? Bertolak dari gagasan Kuhn tentang perkembangan sains, maka sangat menarik mengamati pertumbuhan ilmu hukum. Sejumlah gagasan tentang hukum telah eksis dalam suatu rangkaian pertumbuhan sains yang menyerupai gagasan Kuhn. Bermula dari gagasan tentang hukum alam yang mendapat tantangan dari bagian aliran yang lebih mudah atau hukum alam rasional, ilmu hukum kemudian telah berkembang dalam bentuk revolusi sains yang khas. Demikian juga kehadiran paradigma baru di dalam masyarakat. Ilmuwan tidak selalu mengubah gagasan hukum yang telah sebelumnya. Seiring terdapat perbedaan, bahkan saat krisis berlangsung terhadap eksistensi suatu paradigma itu justru mendapatkan penguatan-penguatan baru terhadap keberadaannya.
Dimensi khas dari revolusi sains dalam bidang ilmu ini tampaknya merupakan salah satu aspek keragaman karakter objek dari suatu bidang sains. Seperti ketika untuk pertama kalinya Kuhn harus tercengang mendapat besarnya perbedaan antara gagasan tentang epistemologi ilmu-ilmu sosial dan sejarah. Lalu, yang ketiga, hukum sebagai nilai. Salah satu paradigma hukum adalah sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Menurut Fuller, hukum tidak dapat diterima sebagai hukum kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu. Hukum mampu memenuhi ukuran normal tertentu dan tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan untuk mengeluarkan aturan atau to achieve rules. Lalu yang kedua, kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik atau to publicize. Yang ketiga, kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut atau retroactive legislation. Yang keempat, kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan atau contradictory rules. Yang kelima, kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur atau beyond the power of the effect. Lalu yang keenam, ada kegagalan karena sering melakukan perubahan, dan yang ketujuh, kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Donald Black, salah satu seorang sosiologi hukum Amerika terkemuka, sama sekali menolak untuk membicarakan nilai-nilai sebab sosiologi hukum seharusnya konsisten sebagai ilmu mengenai fakta. Sehingga segala sesuatu harusnya didasarkan pada apa yang dapat diamati dan dikualifikasikan. Berseberangan dengan Donald Black, maka Philip Selznick dan kawan-kawannya dari Berkeley berpendapat bahwa hakikat dari hukum justru terletak pada karakteristik dari hukum sebagai intuisi yang menunjang dan melindungi nilai-nilai. Sejak hukum menjadi cagar nilai atau sanctuary, yaitu tempat nilai dan moral disucikan, maka bangsa pun berbeda dalam praktisi hukumnya. Sosiologi hukum harus menghadapi kenyataan apabila ia menjelaskan perbedaan tersebut. Lalu, masuk ke pembahasan yang keempat, hukum sebagai ideologi. Karl Marx dapat disebut sebagai sosiologi hukum pada saat mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pencurian kayu di tahun 1842 sampai 1843. Ia mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan orang berpunya dalam masyarakat. Melalui pendapat tersebut, maka ideologi sebagai paradigma hukum pertama-tama dirumuskan. Menurut Marx, maka hukum merupakan bangunan atas yang ditopang oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan sektor ekonomi. Paradigma ideologi dalam hukum juga dijumpai dalam bidang hukum kontrak. Hukum kontrak sebagaimana lazim dikenal sekarang adalah produk dari abad ke-19. Pada abad ke-18, kontrak bukan merupakan hasil dari persetujuan individual, melainkan implementasi praksis, kebiasaan, dan kaidah tradisional. Ideologi komunal tersebut tidak mengenal kontrak sebagai hasil suatu persetujuan. Ideologi sebagai paradigma tidak membiarkan hukum sebagai suatu lembaga yang netral. Dunia sangat tidak tersentak pada waktu menyaksikan praktik negara Jerman Nazi sebagai negara hukum. Ternyata negara hukum Jerman tidak mengalami praktik untuk mengalami genosida terhadap ras Yahudi. Peter Gabel dan J. M. Ferdinand mengamati perubahan-perubahan dalam sosial ekonomi yang memunculkan ideologi berbeda dan yang pada gilirannya membentuk konsep tentang kontrak. Ideologi tersebut berfungsi untuk melegitimisasi praktis kontrak dalam konteks tatanan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kelima, hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial adalah satu sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam suatu suasana tradisional, di mana hukum lebih merupakan pembadanan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat. Hukum sekarang sudah menjadi sarana yang syarat dengan keputusan politik. Secara pasti, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipelopori oleh Rousseau yang pada tahun 1912 melontarkan suatu paket
gagasan yang kemudian dikenal sebagai program aliran hukum sosiologis. Program tersebut dirumuskan dalam tulisan yang berjudul Scope and Purpose of Social Jurisprudence. Program Pound tersebut makna sosiologisnya terlihat pada sifat yang pertama, lebih diarahkan kepada bekerjanya hukum daripada kepadanya isi yang abstrak. Lalu yang kedua, memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha sedemikian itu. Lalu yang ketiga, lebih menekankan pada tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum daripada sanksinya. Lalu yang keempat, menekankan bahwa aturan-aturan hukum itu harus lebih dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat daripada sebagai kerangka yang kaku. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta faham bahwa hukum itu merupakan sarana atau instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan jelas. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk mencapai tujuan yang jelas. Penggunaan hukum itu membawa kita kepada penelitian mengenai kaitan antara perbuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hukum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul. Adam Gorky mengajukan beberapa langkah yang harus ditempuh apabila perbuatan hukum ini memberikan akibat seperti dikehendaki. Ada pun langkah-langkah dalam rekayasa sosial antara lain yang pertama, mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik. Yang kedua, analisis terhadap penilaian-penilaian mengenai suatu situasi tersebut dan menentukan jenjang susunannya. Lalu yang ketiga, melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa. Lalu yang keempat, pengukuran efek hukum yang dibuat. Sesungguhnya proses rekayasa sosial dengan menggunakan hukum merupakan proses yang tidak berhenti pada pengukuran efektivitasnya, melainkan bergulir terus. Proses yang bersambung itu terus mengandung arti bahwa temuan-temuan dalam pengukuran akan menjadi umpan balik untuk semakin mendekatkan hukum kepada tujuan yang ingin dicapainya. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, pengertian paradigma menunjukkan bahwa paradigma adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Dalam konteks hukum, paradigma ini memberikan landasan konseptual menjadikan fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat. Lalu yang kedua, paradigma hukum adalah pandangan dasar tentang hakikat hukum yang meliputi cara hukum dirumuskan, diterapkan, dan direspon oleh masyarakat. Paradigma hukum membantu menjelaskan peran hukum sebagai bagian integral dari tatanan sosial, sekaligus memberikan arah bagi pengembangan sistem hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu, paradigma hukum mencerminkan pendekatan yang holistik dalam memahami hukum, mulai dari fungsinya sebagai cerminan nilai sosial, hingga perannya sebagai alat perubahan sosial dan legitimasi kekuasaan. Pemahaman mendalam terhadap paradigma hukum memberikan landasan penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini menjadi esensial yang dalam upaya membangun tatanan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.